Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian bernuansa SARA. Kasus Ferdinand diharapkan menjadi momentum pembelajaran masyarakat dalam menjaga etika di media sosial. Setelah berada di ruang pemeriksaan penyidik sejak siang, Senin malam mantan politikus Partai Demokrat yang bergiat di media sosial, Ferdinand Huta Heian, jadi tersangka ujaran kebencian bernuansa SARA. Ferdinand ditahan di Barreskrim Polri. Dasar penahanan selain pemeriksaan tersangka, polisi juga memeriksa 17 saksi dan 21 ahli, termasuk ahli bahasa dan sosiologi. Menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik ada dua alasan. Yang pertama alasan subjektif, dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan mengulangi perbuatan lagi, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Sedangkan alasan objektifnya, ancaman yang disangkakan kepada tersangka FH di atas 5 tahun. Usai penetapan sebagai tersangka dan penahanan, kuasa hukum Ferdinand Huta Heian, Muhammad Syakir Hasidin, segera mengajukan penangguhan penahanan. Alasannya, Ferdinand selama ini sudah kooperatif terhadap polisi. Hanya saja penangguhan penahanan itu kan tentu dilakukan dengan berbagai alasan. Ya, salah satunya kami melihat karena ada keluhan pada saat sebelumnya juga ya. Tentu itu yang kemudian menjadi alasan kami. Dan juga kedua, karena klien kami ini tulang punggung keluarga, sehingga mungkin itu yang kemudian mendasari kami mengajukan penangguhan penahanan. Ferdinand jadi tersangka setelah unggahannya di media sosial dianggap menyebarkan kebencian terhadap umat beragama. Meski segera dihapus unggahan Ferdinand di media sosial, sudah jadi tangkapan layar dua ormas yang melaporkan Ferdinand, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI di Jakarta dan Ormas Brigade Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. KNPI dan BMI menilai unggahan Ferdinand di akun Twitternya telah merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Sementara tangkapan layar ini kini jadi barang bukti polisi. Soal unggahannya sesaat sebelum diperiksa, Ferdinand menjelaskan ke publik para pelapor salah paham dengan unggahannya. Kehadiran saya kali ini justru adalah momen yang sangat penting untuk menjelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Salah paham karena orang berbicara dengan persepsi tanpa mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya. Menurut analis media sosial Drone Emprit Ismail Fahmi, langkah polisi sudah tepat karena membuat kekisruhan di media sosial berkurang. Ini menjadi isu nasional, televisi berhari-hari juga membahas. Nah, ini harus dimanfaatkan sebagai proses edukasi sebetulnya. Mengingatkan juga masyarakat, ini loh contohnya. Dan seperti ini postingan ini bisa berujung pada hukum misalnya. Dan penindakan yang sangat cepat dari polisi itu bisa meredam. Kalau dari data saya sendiri ketika Polri sudah memeriksa saksi, Divisi Humas sudah memberikan press release, itu tren itu mulai berkurang, turun ya, tensinya mulai berkurang di situ. Selanjutnya di masyarakat, kasus ini seharusnya jadi momentum perbaikan masyarakat bersikap di media sosial. Selama ini masyarakat tak paham ada etika dalam bermedia sosial. Kemarin saya ngajar misalnya di S2, itu saya tanya, pernah nggak tahu namanya etika? Sampai mahasiswa itu kadang nggak tahu ada etika di internet. Nah, salah satu misalnya etika di internet, kalau kita melakukan posting, di ujung sana itu adalah manusia gitu. Kemudian ada satu etika juga adalah kalau mau posting, kalau bisa menampilkan diri sebagai orang yang positif ya, yang baik. Hal seperti ini banyak nggak tahu ternyata, padahal itu sangat mendasar. Padahal itu adalah ibaratnya kalau naik mobil, itu SIM-nya itu di situ. Udah tahu, betul nggak caranya. Jadi ternyata banyak yang nggak tahu gimana mengendarai diri itu di media sosial atau di internet. Kasus Ferdinand Huta Heian menambah lagi daftar jumlah kasus dugaan ujaran kebencian yang ditangani polisi. Maka, masyarakat perlu berhati-hati dalam bermedia sosial, karena ada aturan yang mesti dipatuhi. Tim Liputan, Kompas TV.